Rumah sakit COVID bukan yang terakhir. Krisis air dan pangan menjadi fokus pemerintah saat ini. Perubahan iklim, tata kelola kota, serta perilaku gaya hidup manusia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PUPR Insinyur Muhammad Zainal Fatah saat menghadiri kegiatan Stadion Jenderal yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang UMM pada Senin siang. Menurut Zainal, bukan hanya Indonesia, namun dunia internasional sedang menghadapi tantangan perubahan iklim. Beberapa di antaranya adalah krisis air bersih dan krisis pangan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mulai melakukan mitigasi. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), pemerintah mulai membangun beberapa infrastruktur untuk mengatur kecukupan pangan dan air di Indonesia. Menurutnya, kebutuhan air global terus meningkat sebanyak 55% sampai dengan tahun 2050 ke depan. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan air tersebut, seperti perubahan sistem pertanian, tata kelola kota, dan juga gaya hidup. Meskipun kebutuhan air meningkat, ketersediaan air bersih semakin menipis. Banyak sungai dan danau yang sudah tercemar. Secara keseluruhan, Indonesia masih pada tahap aman yang dilambangkan dengan warna hijau. Namun untuk beberapa daerah seperti Pulau Jawa dan Sulawesi sudah menjadi daerah berwarna kuning. Inilah yang perlu diwaspadai ke depannya. Untuk menanggulangi krisis air yang akan terjadi, Zainal mengatakan bahwa PUPR telah membangun bendungan. Hujan yang terjadi di Indonesia dapat menghasilkan 2,73 triliun meter kubik air per tahun. Namun air yang tertampung dan layak pakai hanya sebanyak 50 meter kubik air per tahun. Hal ini jelas tertinggal dari Amerika Utara yang mampu menampung cadangan air sebanyak 6.000 meter kubik air per tahun, atau Australia yang mampu menyimpan air sebanyak 4.700 meter kubik air per tahun. Pembuatan bendungan ini akan menjadi solusi pemerintah untuk menjaga ketersediaan air bersih di Indonesia. Saat ini pemerintah mulai menyelesaikan pembangunan 20 bendungan. Rencananya akan membangun total 61 bendungan sampai tahun 2024 nanti. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga telah menetapkan daerah produksi pangan. Daerah ini bertujuan untuk menyokong kebutuhan pangan daerah maupun nasional. Terkait respon masyarakat mengenai pembangunan yang masif, Zainal menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki 4 peran utama. Pertama, sebagai lintas sejarah peradaban di masa yang akan datang. Kedua adalah sebagai peningkat daya saing dengan negara lain. Ketiga adalah sebagai pemerataan keadilan sosial di Indonesia. Dan terakhir, dengan banyaknya infrastruktur yang ada, diharapkan bisa memudahkan akses antar daerah dan mempererat persatuan bangsa. Di sisi lain, Rektor UMM Dr. Fauzan MPD mengatakan bahwa dalam menyiapkan mahasiswa di masa mendatang, Kampus Putih UMM telah menyiapkan 2 skema pembelajaran. Pertama adalah pembelajaran akademik yang berlangsung selama perkuliahan. Kedua, yakni melalui kompetensi leadership yang dibangun di organisasi maupun kegiatan seperti Stadion Jenderal ini. Potensi dan bakat mahasiswa juga terus didukung. Salah satu caranya adalah dengan membentuk berbagai Center of Excellence atau COE. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.